di berbagai daerah itu. Oke ya, ada yang dari Sumatera, Bapak Ibu? Dari Sumatera? Hadir, Bu. Ada ya. Bu. Dari daerah mana Ibu Bapak Sumateranya? Dari NTT, Bu. Dari NTT ada, Bu. Oh, dari NTT ada. Mantap. Di NTT udah ini dong ya. Sudah larut malam. Iya, sudah mengantuk. Sudah mulai ngantuk nih. Mulai ngantuk. Semoga nanti habis selama pembahasan tidak ngantuk ya, Bu. Ya, amin. Pamekasan Madura. Tak iya. Saya ingatnya kalau Madura itu. Udah nggak juga ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama. Saya memposisikan diri bukan sebagai narasumber yang kayak Pak Andri tadi ya. Walaupun nama saya NS, suka diplesetin jadi narasumber. Memang saya pernah jadi narasumber nasional guru pembelajar 2016-2018. Tapi ya itu jadi bagus juga nih kata saya. Memang saya sudah diterirkan NS kan namanya udah NS ya. Makanya teman-teman NSGP dulu bilangnya, oh ini nih NS dari lahir. Jadi saya nggak ikut apa-apa juga sudah jadi NS nih Bapak Ibu. Saya hanya guru. Kebetulan sudah 22 tahun mengajar di sekolah negeri. Selama itu pula mungkin selama itu saya mengajar ya sebanyak itu pula lah mungkin dosa saya sama pendidikan Indonesia ya. Tapi mudah-mudahan dosa-dosa saya tidak dilakukan ulang oleh generasi muda. Sok tua banget ya Pak Andri. Salah satunya dengan ya kita membahas soal-soal seperti ini. Zaman saya dulu mana ada itu soal-soal begini di Google, di Zoom ya. Jadi benar-benar nyari sendiri, nanya sendiri, itu juga kalau mau ya. Sekarang mah benar-benar mau dikit juga udah terfasilitasi. Ada banyak fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Jadi intinya sekarang mah tinggal maunya Bapak Ibu. Google banyak, YouTube banyak, teman-teman juga seantero Indonesia bisa banyak yang bantu. Bismillah, kita mulai dengan soal ujian pengetahuan. Kalau sudah ada yang pernah UP mungkin sudah tahu ya gaya saya kalau nemenin Bapak Ibu belajar itu. Ada yang bilang teman saya nih Pak Andri, Bu Yandian, nya galak, bukan galak saya bilang, gemesin. Maksud saya mohon maaf bila nanti kok ini kayak gitu sih, agak keras enggak ya, mungkin karena saking saya udah emak kali ya, jadi udah kebawa lah ya emak cerewet itu ya. Seperti ini, jadi soal itu nanti kita membaca kemudian memahami soalnya, nanti dilihat pilihannya. Nah Bapak Ibu boleh sharing jawabannya, jadi saya bukan menjadi mesin penjawab. Nomor 1 ini jawabannya ini ya karena ini, jadi Bapak Ibu bukan sebagai penerima tapi pencoba. Oh kalau bahasa saya nomor 1 ini. Nah, alasannya Bapak harus sebutkan alasannya karena apa. Sehingga nanti di akhir pembelajaran itu, di akhir perbincangan ini, kita itu tahu kenapa isinya begitu, bukan karena dikasih tahu saya atau dikasih tahu temannya, tapi ngerti caranya. Kalau sudah ngerti caranya, nanti soalnya berbeda, subjeknya berbeda. Kalau sudah konsepnya dipahami, itu diganti-ganti apapun, diganti deskriptifnya, diganti orangnya, diganti pronounnya, diganti kalimatnya. Kalau selama konsepnya tentang pola tertentu, ya insya Allah bisa. Mangga kita mulai nomor 1 seperti ini. Before giving a test on writing descriptive text to the students, the teacher wants, ini harusnya wants ya. A teacher wants to make sure that they understand the concept of pronoun, auxiliary, infinitive, and subject verb agreement. The teacher asks the students to underline the words collaboratively by using bla bla bla. Bapak Ibu dengan soal seperti itu akan menjawab apa? A, B, C, D, atau E? Silakan yang punya jawaban, boleh langsung aja di on aja mic-nya. Gimana Bu? Bu. Ada yang jawab Google Doc, kenapa Bu? Ini kenapa saya nggak di sini? Sebentar. Udah kedengaran. Ini bocor. Ya, gimana Bapak Ibu? B, Bu. Jawabannya B, Google Doc karena apa? Karena yang bisa garis bawah cuma Google Doc. Kenapa harus Google Doc? Karena ada kata apa di soalnya? Underline the words. Underline the word. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya argumen sehingga
tidak sekadar ikut, oh iya ya kayaknya ini, oh iya ya kayaknya ini. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Pak Andri boleh dilanjutkan ke bawah. Bla 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 soon after receiving it can reduce stress. The best phrase to complete the sentence is. Maka Bapak Ibu, ini sudah masuk ke pola kalimat. Ini sudah ya TOEFL. Kenapa Bu? Di situ dia sebagai noun phrase, Bu. Noun phrase di awal untuk menjelaskan yang di berikutnya gitu, Bu. Alasannya noun phrase. Apakah di antara A, B, C, D, E hanya E yang noun phrase, Bu? C juga bisa dibilang noun phrase, Bu. Cuman yang lebih Iya. tepat, doing Kenapa Ibu homework. tidak milih C? Kalau jawabannya karena noun phrase? Ya, karena tidak pernah dibilang Bu finishing homework, tapi doing homework. Ya, pintar. Kalau dalam pembahasan linguistik itu namanya paradigmatic relationship. Jadi ada hubungan antara kata yang satu dengan paradigmatic relationship. Jadi ada hubungan satu kata dengan kata lain. Nggak bisa ada, saya bilang listen me, nggak ada. Yang ada listen to me, itu berarti hubungannya listen sama to itu satu paket. Jadi do homework, nggak ada homework. Oke. Yang ada gini, finish doing homework. Yang ada seperti itu. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Berarti nomor 2 jawabannya. Nomor 2 jawabannya apa Ibu Bapak? Doing homework. Kenapa doing homework? I. Karena memang Why? yang benarnya memang kalau secara structure Secara struktur ada 2 yang boleh, C dan Iya, E. memang. Secara struktur ya. ya sebenarnya nggak pernah kita bilang finishing homework gitu. Ya. Kalau daily Kalau kamu secara kerjanya linguistik, secara linguistik nggak bisa ada finish homework, adanya doing homework. Kenapa nggak do homework Bapak Ibu? Jiran ya? Apa sih? karena kalimat awalnya kan seharusnya jiru gitu. Ya, kenapa harus jeren Bapak Ibu? Bagus ini saya kejar. Saya kejar. Karena Kenapa harus kalimatnya jeren? juga Udah jeren. pertanyaannya bagus, jawabannya bagus. Jadi pertanyaan mungkin yang lain karena juga kenapa harus jeren? itu ada receiving. Ya, ada receiving jadi apa jawabannya? Ya, juga jeren. Ayo Bapak Ibu ingat-ingat lagi. Pertanyaan saya dibalik. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita mencari jawaban yang benar itu, kalau nggak ditanya apa yang benarnya, dibalikin. Kenapa yang lain enggak? Jadi pertanyaan saya dibalikin sekarang. Kenapa yang A nggak bisa masuk? Bukan jeren. Iya, kenapa harus jeren? After ing. Karena dalam satu kalimat itu hanya boleh ada satu verb. Jadi di situ yang mana Bapak Ibu? Karena jeren itu juga mengandung makna imbuhan gitu, memerintahkan. Merintahkan. Kalau yang A memerintahkan bukan? Iya Bu, tapi itu salah Bu kalau dalam strukturnya gitu. Kenapa salah Bu? Tidak jeren. Tidak jeren. Kenapa harus jeren? Satu kalimat pola yang sama. Sebentar saya ngomongin kalimat. Bapak Ibu di dalam kalimat nomor 2 mana kalau dalam kalimat kan ada subjek, predikat gitu ya? Iya, subjek predikat. Nah, nomor 2 itu mana subjeknya? It dibundakan sama dengan it. It. Jadi it-nya adalah doing homework soon after receiving. Ya, Karena dari ini Anda salah ini satu fungsi jeren kan membendakan. Membendakan kata dianggap sebagai kata benda dan bertujuan sebagai subjek. sekarang pertanyaan saya ulangi dulu. Mana subjek di kalimat atas? It. It subjeknya? Doing Kalau predikatnya yang mana? After receiving homework. Yang Doing mana homework subjeknya? itu doing homework. Doing homework Ada yang after 171 receiving it. gambar mobil, Pokoknya 171. semua kata sebelum can. 221 That's right. Semua kata sebelum can itu subjeknya. Karena setelah can itu pasti predikatnya ya Bu ya. Nah, Iya. karena sebelum can itu asumsinya adalah subjek,
dan subjek itu harus dalam bentuk noun. Dan kalau mau membentuk noun dari kata kerjanya harus ing, maka A nggak bisa masuk. B nggak bisa masuk. D nggak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya C dan E. Tapi kalau C, itu nggak ada pasangannya. Bukan pasangannya finish dengan homework. Yang ada adalah do dengan homework. Maka menjadi doing homework soon after receiving it can reduce stress. Nah, potongannya di situ. Is that clear, Bapak Ibu? Yes. Ya. Okay. Yes, ma'am. Any questions so far? Tidak ada ya. Kalau ada langsung saja nanti. Okay, number 3. In a reading class, Mr. Sullivan asked the students a question about the purpose of the passage they are dealing with. Mary, one of the students, can tell the class the main purpose of the reading passage. The appropriate empathetic communication strategy Mr. Sullivan should hold is... Nah, silakan, apa jawabannya dan kenapa? A. That excellent Mary. Excellent Mary. A or B? Or C? C. Or D? C. Nah, Excellent kenapa Mary. C? Kenapa C, Bapak? Diberi penghargaan. Kata apa di atas di soal? Empathic communication. Bu. Ya, empathetic Iya, communication communication strategy. strategy. Sudah begitu. Ini mah nggak usah mikirin tensis, nggak usah mikirin structure kayak TOEFL ya. Beda dengan nomor 2 tadi. Silakan Pak Andri lanjutkan ke nomor 4. Oke, nomor 4. Oh, ini rada kurang ke kanan. A woman finds a pot of treasure on the road while she is returning from work. Delighted with blah, blah, blah luck, she decides to keep it. As she is talking at home, it keeps changing. However, her enthusiasm refuses to fade away. The best answers to fulfill, the best answers, harusnya the best answer kali Pak Andri. The best answer without S ya. To fulfill the blank is, to fulfill the blank is, Bapak Ibu? Her lucky. A, B, C, D, or E? E. B, ma'am. E. E, kenapa? Kata ganti daripada woman. Woman. Kata ganti dari woman? Maka? Her. Kepunyaan her laki. Okay. A woman finds a pot of treasure. Delighted with her luck, gitu ya? Yes. Sip. She decides to keep it. Oke, lanjutkan. B ya. Ini jawabannya sudah pasti ya. Akan bawain aja Pak Andri. Okay, before giving a text on writing descriptive text to the students, giving a text. Maksudnya apa Pak Andri? Giving a text or giving a task? A teacher wants to make sure that they understand the concept of pronoun, auxiliary, infinitive, and subject verb agreement. Sebentar, ini nyambung nggak sama nomor 1 tadi? Mirip Google Doc. Mirip ya. Yes. Kita lewat berarti ya. Yes. Number 6. Yang nomor 5 juga harusnya giving a task ya kali ya. A task, not a text. Okay. Now, after 2 weeks, I have stayed on this city. After 2 weeks, I have stayed in this city. Blah, blah, blah. I eat homemade cake. The word that best completes the sentence is... Silakan, Bapak Ibu pilih. Whenever, ma'am. Hey, whenever. Kenapa whenever? Menunjukkan waktu, when, kapan. Menunjukkan waktu kapan? Kalau kapan, when dong? Yes. After 2 weeks, I have stayed on this city. After 2 weeks, I have stayed on the city. After bukan ya? This city. After 2 weeks, I have stayed on this city. City, Pak Andri, ma'am, ini city. kayaknya ada yang missing ya? Iya, seperti ini ada yang nggak cocok. Ya, Kayak kita kalau baca rancu juga nggak dia, enak ya. Yang nggak lengkap. Bacanya, ya kayaknya ada sesuatu yang hilang. Oke,
Karena kalau dengan intonasi ketahuan, intonasi itu kan kita membedakan posisi kalimat ya. After 2 weeks I have stayed on this city, kan begitu ya. Tapi sama Pak Ari dititikin. Kalau dititikin berarti nggak bersambung. Bayar. Oh, belum berbayar kok terbatas. Halo. Bisa tinggal edit-edit aja. Berarti nomor kayaknya dulu ya. Ada sakit-sakit gitu kayaknya ini. Oke, nomor 7 aja ya. Iya, While observing the students' activities in the classroom, Dr. Bennett found the students in English class do not have common background knowledge because they are trained in rural areas in which unqualified English teachers teach them. This challenge can be overcome in a short time by which one, Bapak Ibu? Ayo, apa jawabannya dan apa alasannya dan kata atau kata apa di soal yang membuat Bapak Ibu jawab tertentu. Aku ya yang simpan kamu ya. Siapa yang simpan? Aku ya, dapur. Aku ya, dapur. Any questions? Any answer? Maybe. Jawabannya A. Jawabannya A. Kenapa, Bu? A. Karena harus ini ya, harus apa heterogen. Mbak, Ibu kenapa nggak jawab B? Ini nomor B kayaknya proceeding ya, maksudnya proceeding. Ibu kenapa enggak B, Bu, jawabannya? Matriculating. Ayo. Ada yang jawab matriculating nggak? Matriculating, iya, matriculating di student proceeding. Ya, kenapa Ibu nggak jawab B? Karena agak ragu dengan arti matriculating, Bu. Matriculating matrikulasi. Matrikulasi. Kayak di bridging course gitu. Jadi sebelum belajar tuh dikumpulin dulu, kayak penjembatan gitu. Matrikulasi. Supaya tahu bahwa semuanya sama pengetahuan awalnya itu matrikulasi. Kira-kira kenapa enggak B ya? Itu sama nggak sih, Bu, dengan kita mengadakan pretest terlebih dahulu? Beda ya? Matrikulasi lebih kepada pemberi materi, bukan tes. Oh, gitu. Iya. Misalnya saya dulu pernah sekolah ngajar di RS, kan saya di sekolah ini pada Larang 2 ini pernah jadi RSBI. Anak-anak yang udah daftar dan dites RSBI itu sebelum masuk belajar Juli pertengahan itu 2-3 hari sebelumnya mereka masuk proses matrikulasi. Disamain dulu basic knowledge-nya, background knowledge-nya disamain dulu. Siapa tahu di SD-nya ada yang udah ini, ada yang belum, samain dulu. Oh, ternyata rata-rata ini belum bisa nih, harusnya 50% pada bisa, nanti dimatrikulasi. Oke? Jadi apa jawabannya, Ibu Bapak? B. Kenapa B? Saya tanya kenapa. Sudah dijelaskan sama Bu Nining tadi. Iya. Saya menjelaskan makna matrikulasi. Saya belum mengasih tahu mana jawabannya. Saya menjelaskan, tadi ada yang bilang mixing. Saya tanya, kenapa nggak matrikulasi? Nah itu, tolong dipahami ya. Saya tidak akan memberi jawaban sebelum Ibu Bapak tahu alasannya. Kenapa pilih A? Kenapa nggak pilih B? Kenapa nggak pilih C? Kenapa nggak pilih D? Kenapa nggak pilih E? Kalau mau jawaban A. Begitu. Sekarang kalau jawabannya mau mixing, balik saya tanya, kenapa nggak matriculating? Kalau saya Ibu, halo. Ya Pak. Ya, kalau saya Ibu, saya memilih A. Kenapa? Kenapa saya memilih A? Karena ini bisa diatasi dengan mencampur, ya, membaurkan siswa itu dengan siswa yang punya kemampuan banyak atau sumber informasinya banyak dengan yang ya kekurangan informasi. Ya, dileburkan gitu. Kenapa harus dilebur, Pak?
Ini pedagogical kompetensi Bapak Ibu. Kenapa harus dilebur Pak siswa yang dianggap bagus dengan yang kurang? Untuk tukar-menukar ide. Bisa saya sharing. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat nomor 7 pertanyaannya. Saat melihat aktivitas siswa di kelas, Pak Bennett menemukan siswa-siswanya ada yang begini, ada yang begitu, kan gitu ya. This challenge can be overcome in a short time. Jadi kata kuncinya adalah pada kata overcome in a short time. Dalam waktu singkat harus disamain. Kartu matrikulasi nggak bisa dalam waktu singkat. Dia harus dibikin besok ya, kita buat perencanaan dulu, materi hari pertama apa, materi hari kedua apa. Nggak bisa dalam waktu singkat. Pada saat kita ngajar untuk menyamakan background knowledge nggak bisa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Giving extra time, ngasih waktu lebih kepada siswa untuk study itu kan juga bukan short time, betul nggak? Bukan overcome in a short time, ya. Tapi extra time kan namanya juga ada extra time, berarti bukan pada saat itu. Yang D, separating the smart students for further treatment, itu atau jadi sama aja, yang bodoh tetap bodoh istilahnya ya, yang nggak bisa tetap nggak bisa. Soalnya yang smart students-nya pada dikumpulin kan gitu ya. Itu tidak menjawab yang pengen nyamak samain itu. Sekarang grouping them as an exclusive class itu sama mirip dengan D dan E itu mirip. Memisahkan yang pintar dengan ngegrupin sama aja kan sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Cuman beda kalimat. Nah, ini ada rahasia. Kalau Bapak Ibu mau sedikit cerdik, kalau ada jawaban yang mirip kebenarannya pasti bukan itu. Gitu. Separating the smart student sama grouping them as an kan sama ya maknanya. Jadi pasti bukan itu. Karena kalau jawaban yang benar hanya satu. Nah, sekarang berarti tinggal ABC dong. B dengan C itu bukan short time, bukan overcome untuk a short time. Harus perlu waktu yang khusus. Artinya satu-satunya jawaban yang logis adalah mixing the students with those who live in urban areas. Langsung campur begitu lihat, oh ini pada nggak bisa ngomong, pada diem aja. Ini kalau bisa ngomong cerewet semua, udah kalau gitu mixing. Nah, dalam waktu 2 menit, langsung kita satukan. Is that clear Bapak Ibu? Ya, tadi nggak nyimak ada bahasa short time. Ya, itu makanya. So we have to be very careful in reading the items, ya. Nggak apa-apa. You are not the only one, Bu. Karena kita suka men-skip hal-hal yang kayaknya udah deh, udah tahu lah gitu ya. Oke, lanjutkan Pak Andri nomor 8. The teacher asks students to think about what they have read, done, or learned relating to the lesson at hand to their own lives and making meaning out of the materials. The task can be considered as the instructional characteristics of mana Bapak Ibu? Jawabannya? Reflektif. Kenapa Bu? Mungkin maybe. Ini kenapa terus? Nanyanya. Ada yang kayak gitu. Kuning mana nanyanya kenapa terus? Is there a student to think about related the lesson at hand in their own life? Ibu. Jawabannya E, Ibu. Kenapa? Jawabannya E, Ibu. Iya. Ya, reflektif. Jawabannya kenapa itu? Karena ini kan gambaran dari refleksi ini. Ya. Kata apa atau kalimat apa di soal yang menuntut Bapak untuk jawab yang reflektif? Ya, coba kita lihat kalimat pertama. Teacher ask the student to think about what they have read. Good job. Jadi kata yang digarisbawahi sebagai lead untuk ke jawaban adalah think about what they have read. Mikirin yang sudah dibaca, dilakukan, dan dipelajari. Udah itu aja kata kuncinya. Berarti reflektif. Gitu. Oke? Mantap. Lanjutkan. Nomor 9. Jadi pasti dalam satu soal itu ada aja kata-kata kunci yang mengarahkan kita pada jawaban yang benar. Principal will not allow to The principal will not allow you to go back to campus for the studies. Blah blah blah, it will benefit your school. Silakan ini tentang conjunction. Even though. No. Apa even though? Walaupun. Kenapa Bu nggak whenever? Whenever kapanpun. Ya kenapa nggak whenever? Lepas.
Kenapa nggak as much as? Contrary, Bu. Ah, good. Ibu. Itu kan Ibu. kalimatnya contrary. Will not allow to campus. Padahal, itu ya. Ya, It will benefit. Satu sisi nggak boleh, yang satu sisi benefit. Kan sesuatu yang tidak ini, gitu, tidak nyambung, tidak itu kan contrary. Kalau contrary berarti even though. Even though. Yeay. Okay, next number 10. Students can select the best vocabulary to complete sentence with some blanks. To evaluate this learning objective, teacher should use apa? Untuk ngecek vocabulary yang digunakan dalam filling in the blank. Close test. Close test. Yang seperti apa Bapak Ibu? Close test, bukan close text sekalian. Fill in the blanks. Seperti apa teks rumpang yang dimaksud? Melengkapi teks rumpang. Melengkapi. Biasanya yang kita hilangkan kata apa Bapak Ibu? Verb. Can be verb, adverb. Tergantung. Tergantung. Kalau ada close test tertentu itu per kata kesekian. Misalnya per kata ke-7, per kata ke-5. Ada lagi kalau kita mau melihat satu paket, kalau melihatnya fokusnya ke struktur berarti ke kata kerja gitu ya yang disuruh diisinya. Kalau melihatnya memaknai reading comprehension bisa jadi ke kata apa aja yang pasti yang membuat mereka itu bisa nebak ini harus diisi apa. Jadi tergantung dari tujuan close testnya. Oke, next. Nomor 11. In classroom, when there is teaching and learning process of narrative text, a teacher uses folktale videos in teaching the text. This include learning improvements in terms of A, B, C, D, or E. Ya, Pak? Learning media. Learning media. Kenapa learning media, Pak? Video. Nah, itu terkait dengan penggunaan video di situ. Ya. Itu kan media. Video itu menjadi bagian dari media. Ya, bukan learning methods. Kalau learning methods yang seperti apa, Pak? Bu? Misalnya PBL. PBL. Ada lagi? Untuk bahasa apa, Pak? Bu? PJBL. Untuk bahasa? Communicative approach. Untuk bahasa. Apalagi, Bapak Ibu? Grammar translation method. Grammar translation method. Ada lagi? LT. Benar? Inquiry. Inquiry mah itu mah primadona ke-13. Kalau yang untuk khusus bahasa Inggris apa? Audiolingual. Audiolingual method. What else? Direct method. Direct method. What else? Wah, karena hebat Pak Andri. Kayak baru pada selesai kuliah nih baru kemarin. Keren. Lanjutkan Pak Andri nomor 12. During the teaching learning process, Miss Shinta did the following activities. Ini aktivitinya ada 4. Ask the student to read, ask the student to discuss, ask the student to write, and ask the students to present. Activities yang accelerate students to investigate their character in verbal are number mana aja? A, 1 and 4. Kenapa A? Kenapa 1 and 4? Karena dia verbal read and present. Yes. Read and present. Yes. Kenapa enggak 2? Mana ini pilihannya lagi? Emang 2, Bu. Enggak maksudnya. Kenapa ada 1 dan 2? Oh, karena memang 2 dan 4 ya? Ibu. Nah, kan 2 and 4. Coba ke bawahin Pak Andri biar kelihatan semua. 2 dan 4 Ibu. 2 and 4. 2 dan 4. Tuh, yo beda. Ask the student to discuss in a Oke, small kita cari group. kok beda sih. Lihat Andri kebahin lagi biar kelihatan. Kelihatan semua. Nanti dikecilin aja nggak apa-apa. Tampilannya dikecilin atau itunya. Di sini ada kata-kata isme. verbal. Activities that accelerate students to investigate their character in verbal. Sesuatu yang verbal yang mana aja Bapak Ibu? Read. Ada ngomong Bu, Bapak Ibu verbal itu yang bukan verbal yang ngomong.
Their character is verbal. Orally. Ya, yang mana aja? Read and present. Kalau read verbal. Present. Read verbal. According to Bapak Ibu, kalau begitu saya mau minta basic ada question. reading Kalau yang aloud, dimaksud dengan reading itu apa? 24. kalau nggak ada tulisannya reading aloud, berarti 24. readingnya dalam hati. Oh gitu. Dalam hati ya Bu, jangan dikeluarin. Discuss and present. Kalau udah verbal itu discuss sama present. Read itu adalah memahami yang tertulis. Beda dengan read aloud. Kalau read aloud itu bukan memahami yang dikejar, tapi pronunciation. Lebih ke psikomotornya orang kalau ngomong. Jadi tidak ada orang yang ngomongnya bagus membacakan sebuah berita, belum tentu loh dia ngerti beritanya. Kan bisa aja ya dia cuma ngebacain doang. Tapi kalau orang ngerti, kalau orang namanya sudah bisa baca, itu dia paham. Ditanya kesimpulan dia tahu. Ditanya informasi yang khusus dia tahu. Ditanya informasi yang inferensial yang tersirat dia tahu. Tanpa dia harus ngomong, tanpa dia harus membacakan. Misalnya Bapak Ibu baca Malin Kundang. Bukan begini, ini kayak anak-anak saya. Silakan baca cerita ini. Baca. Udah dibaca, udah bisa baca, udah dong. Mana buktinya kamu bisa baca? Nih ya Bu, Malin Kundang itu bukan baca namanya, tapi menyuarakan huruf. Ketika seseorang disebut sudah bisa baca, dia kalau ditanya, siapa tadi mamahnya namanya? Mamahnya. Siapa, gimana kisahnya? Orang mana dia? Apa yang terjadi? Dia bisa jawab, berarti dia sudah memiliki kemampuan membaca. Nah, memahami bacaan. Jadi reading sama listening itu adalah tipologi bahasa yang reseptif. Dia paham. Gitu. Kalau verbal yang ngomong diskusi dan present. Nggak mungkin orang diskusi diam aja ya. Kedip-kedip doang itu orang ngerti, kedip-kedip doang. Karena dia harus verbally. Jadi jawabannya adalah nomor 2 dan 4. 2 dan 4. Karena kata yang di garis bawahnya kata kuncinya adalah in verbal. Verbal. Ya, next Landry nomor 13. Verbal. Miss Nadia is preparing her own class of teaching speaking. Ingat. Kita pikirannya ke sini. Jadi Bapak Ibu ketika membaca soal apa nih? Fokusnya apa nih? Apa nih yang lagi jadi bahasan apa? Ini. Apalagi nih? Terus semakin fokus. She's going to teach expression. Expression apa? Of asking for and giving opinion. Oke, ke situ ya. She listed some important things that may be related to the objectives of the lesson. Mana objective of the lesson-nya? Hal-hal yang nyambung ke akan mengacu pada tujuan pembelajarannya, membantu mereka siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Mana aja? Mari ke bawahin satu lagi. 34, 12, 24, 25 dan apa? Satu lagi pasangannya. 1, 3. 1, 3. Bapak Ibu, modal Bapak Ibu supaya bukan modal. Apa sih harus Bapak persiapkan supaya anak itu pas kita ngajarin itu tuh tercapai tujuannya? Penggunaan modal sini Bu. 1 dan 2 Ibu. Hal-hal apa saja? Expression. Yang pasti ada satunya ya. Yang pasti ada satunya ya. Oke, sekarang yang 1 itu ada di A, B, C, D, E mana? 1 dan 2 atau 1 dan 3? 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Kata kuncinya. Yang pasti expression of giving opinion-nya. 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2 Bapak? Karena memang kalau membuat expression itu menggunakan modals, mengajarkan kenapa 1 dan 2? Content knowledge. Karena di sana ada content knowledge. Content knowledge, ma'am. Language expression-nya itu salah satunya modal. Mana Bu di soal yang ada content knowledge? So from the list, the content knowledge of the lesson is shown in the number. The content knowledge of the lesson. Bukan Bu, dilihat dari atas Bu. Dilihat dari atas Bu. Oke, sekarang kalau kita bahas content knowledge. Apakah should and had better itu termasuk content knowledge untuk asking and giving opinion? Ya. Tidak. Bukan Bu, itu untuk suggestion. Iya, betul. Ini kayaknya si Ibu jago ngajar di kelas 8 ya. Suggestion itu berbeda dengan opinion. Giving opinion itu hanya mengemukakan apa yang kita pikirkan sebagai sesuatu yang baik.
What do you Kalau think? should itu ngarahin orang untuk Himbauan. doing something else, doing Suggestion something ya, that we want. suggestion. Gitu. Udah masuk kelas 10 nih. 1 dan kalau sudah 1 dan 2 salah berarti 1 dan 3. 1 dan 3. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya benar-benar. Iya, ya Bapak Ibu. Jadi maksud saya kita juga pakai trik Bapak. Iya. 1 itu nggak mungkin digantikan oleh apapun gitu kan? Iya. Sekarang kalau Bapak Ibu ke bawah bisa menghemat waktu untuk mikir. Nggak usah dipikirin semua. Nggak usah dipikirin A, pikirin B. 1 menit aja 1 mikir itu. Pusing jadi tambah ruwet. Begitu lihat nomor 1 tuh wajib. Nah tinggal mikirin B dan E. Kan berkurang mikirnya ya. Waktunya juga tidak akan secapek mikirin 5. Gitu ya. Oke, next nomor 14. Tapi kalau Bapak Ibu masih keberatan mau mendebat, menyanggah boleh. Oke, number 14. A learning objectives mentions that the students are able to find implicit meaning of phrases, clause, or sentences in a functional text correctly. The best technique for this goal is which one? Nah, ini sudah masuk ke tataran reading skill. Begini loh, harusnya ngajarin kemampuan membaca itu begini. Ini yang jadi tujuan. Bukan suruh baca keras, bukan. Oke, implicit meaning ya. Skimming. Apa skimming, Pak? Membaca cepat. Bapak, kalau skimming seperti apa? Scanning seperti apa? Bedanya skimming sama scanning. Inferring apa? Rewriting apa? Dictation apa? Anybody wants to share what skimming is? Wah, moment of silence ini. Bapak Ibu kan sering ngajarin reading comprehension sama siswanya. Jadi apa itu skimming? Itu teknik membaca yang fokusnya pada main idea, Mem. That's right. Bapak Ibu tahu susu skim. Tahu susu skim ya? Iya. Yang bagian atasnya susu itu. Anak saya waktu kecil kalau dikasih susu yang digolakin gitu, susu murni terus digolakin kan begitu dimasukin ke gelas pada ke atas ya, yang kayak lengket-lengket gitu ya, itu namanya skim. Dia tuh suka diambil pakai sendok susu skimnya itu ya. Artinya itu main idenya. Beda sama dengan implicit meaning. Apakah main idea dengan implicit meaning sama? Beda, Mem. Beda dong. Berarti skimming tertolak. Waduh, lagi penolakan ya. Silakan Bapak Ibu, kalau implicit meaning yang mana? Inferring. Inferring. Apa itu inferring, Bu? Menyimpulkan bukan, Bu? Membandingkan. Membandingkan, comparing. Menyimpulkan skimming. Oh, skimming menyimpulkan. To find the implicit meaning. Ya itu jawabannya. Inferring itu apa? Finding implicit meaning. Yes. Bapak Ibu, Bapak cuma bilang gini. Gini aja gini Ibu. doang. Kamu ya. Anaknya langsung lari. Berarti takut. Padahal kita nggak bilang, awas kamu harus takut sama saya. Kan nggak ada kata-kata itu. Itu gitu. Kamu ya, awas. Itu implicit meaning-nya apa? Inferring. Itu kan takut ya. Itu berarti kalau sudah implicit meaning itu ke inferring. Nah, Bapak Ibu, untuk guru bahasa Inggris, tolong jangan terlalu berkiblat sama taksonomi. Apalagi dalam ngajarin reading text itu berkiblatnya ke Barrett taxonomy. Barrett taxonomy itu meminta guru mengajarkan reading, skimming harus bisa, scanning siswa harus bisa, inferring harus bisa. Di dalam kalimat ini tuh maknanya apa sih? Walaupun nggak ada tulisannya, nggak ada kata-kata itu, tapi ada tertangkap. Nah, anak-anak kita, karena kita gurunya, anak-anak kita itu harus bisa kemampuan reading yang salah satunya adalah inferring meaning. Gitu. Bukan sekedar tersurat, bukan sekedar main idea, tapi juga yang tersirat, inferring meaning. Oke, let's go on to number 15.
Nah, ini boleh dikebawahkan. Ya Allah. They worry that the rice Oh, ini relate ya sama keadaan sekarang. They worry that. Ini maksudnya kalimat itu katanya kalau dibenerin harusnya gimana? Berarti itu salah kalimatnya. Ayo Bapak Ibu, katanya ada yang salah, berarti apa yang harus dibenerin? Mana yang salahnya, yang anehnya? Ini kalau di dalam pelajaran struktur 4 di mata kuliah struktur 4 ya ada error recognition. Ini bau TOEFL banget ini. Suruh nyari yang salahnya dan seharusnya apa. Halo? Oh, masih menganalisa. Boleh. Terlalu sulit ini, Bu. Terlalu sulit. Aduh, bukan terlalu sulit, Pak. Bapak hanya butuh waktu lebih lama menganalisanya. Jadi harus sabar. Mabuk yang begini, Bu. Kalau kata Sunda mah, Pak, wayahna yang seperti ini karena kita pernah belajar seperti ini, matak diteskan oleh karena guru katanya harus profesional dalam bidangnya. Berarti kita bidang bahasa Inggris harus profesional di bidang bahasa Inggrisnya. Salah satu bidangnya adalah structure. Oke. Apa jawabannya, Bapak Ibu? Yang B, kenapa, Bu? Karena kayaknya perlu cocok aja. The rice crisis itu harusnya mungkin karena ada the, jadi harus noun ya. Noun Harus phrase. noun, betul. Satu. Jadi Setelah the rising itu crisis. harus noun. Ya, nih yang Noun. lain biar oh nih, biar ada oh-nya. Kata Ibu barusan, kalau sudah ada kata the, maka harus diikuti oleh kata benda. Kata bendanya yang mana, Bu? Rising crisis. Rising crisis. Kata bendanya sebenarnya adalah crisis. Nah, kata benda prisesnya itu diduluin oleh sebuah kata. Kalau sebelum kata benda, kata apakah itu yang mepet ke kata benda? Adjective. Adjective itu bisa terbentuk dari present participle, present continuous, dan atau terbentuk dari past participle. Bapak Ibu pernah dengar kata broken heart atau ngalamin broken heart? Kan dia tidak breaking heart ya. Terus Bapak Ibu pernah dengar kata washing machine? Kan tidak washed machine kan? Padahal dua-duanya berfungsi sebagai kata sifatkan. Membentuk kata sifat dari kata kerja. Kenapa ada yang ing, ada yang past participle? Kenapa broken heart tidak breaking heart? Kenapa tidak washed machine? Kenapa washing machine? Kalau broken heart karena sudah terjadi jadinya verb 3. Sudah terjadi. Kalau washed dari machine, maknanya mem. Ya. Jadi kalau maknanya aktif pakai ing, kayak washing machine kan mesin pencuci. Tapi kalau misalnya broken heart itu kan hati yang tersakiti ya. Iya, kayak lagu ini kayak judul saya Tersakiti Literasi, judul buku saya. Nah, kalau yang ini yang paling cocok kan harga yang naik. Ya. Oke. Jadi untuk di sini kita harus menggunakan yang rising apa yang risen? Rising. Rising yang atau yang rising? Apain anaknya dulu. Rising price. Rising price kayaknya. Kalau kata guru saya di SMA, kalau yang packing itu artinya untuk. Jadi kalau washing machine artinya mesin untuk mencuci. Berarti yang Iya, saya balik lagi aja. Kalau broken heart itu yang sudah terjadi. Betul. Broken heart sudah patah hatinya. Hati yang terpatahkan tadi kayak tadi, hati yang tersakiti. Jadi kira-kira yang mana? Berarti yang rising crisis ya.
Raisen. Rising apa Raisen? Raisen. Habis janggal ya Bu, nggak pernah dengar. Raisen. Iya, ya sekarang kita gini aja. Sekarang kalau Raisen, kita lihat lagi bawahnya. They worry that the rising prices threaten to ignite. Itu kan rising itu kan naik terus ya, lagi naik ya. Lagi naik kan? Masih naik kan? Ya kita sekarang relate ya. They worry that the rising prices, sebetulnya rising di situ adalah menyifati yang terjadi, yang rising, sudah naik tuh, lihat gitu ya. Sudah rising, beda dengan washing, beda. Dia sudah naik. Threaten to ignite. Kalau nomornya rising, maunya apa? B, C, atau D? Halo. They worry that the rising prices threaten to ignite ini, atau they worry that, apa bedanya B, C, D selain rising prices? Living sama live. Ya, living. Sama ada threatening. off. Ya, ada living. Ada living ya. Living ya. Sama live. Sama Nah, live. sekarang mana lagi yang sama tadi? Mana lagi? Threaten Sama rising. threaten and Tinggal B dan C threatening. ya Bu ya. Tinggal B dan C ya. Tinggal B dan C sama kan ya? Dengan inflation, dengan inflationary. Sama beda. B dengan D sama apa beda? B dengan C apa bedanya? B dengan C, bedanya Threat and threatening. Rising-nya sama, cost of living-nya sama. Kata kerja yang beda, Bu. Kata kerjanya berbeda. Sekarang Bapak Ibu pilih threaten atau threatening? Threaten. Kenapa threaten? Karena threatening harus ada to be. Kalau ada That's right. Kalau ada ing sebagai subjek, bukan sebagai gerund, bukan sebagai kata sifat yang membuat kata bendanya jadi kata sifat, maka sebelumnya harus ada to be. Betul? Jadi jawabannya apa? D. Ya. Bapak Ibu tadi sebetulnya prosesnya adalah Bapak Ibu dari 5 dikerucutkan. Jadi 3, betul nggak? Saya ajak Bapak Ibu mengerucutkan menjadi 3, BCD ya, betul nggak? Setelah itu, di antara BCD itu ternyata ada kesamaannya, cost of living, betul-betul sama-sama BC. Yang membedakannya apa? Barulah mulai bergerak kita di tenses. Ya enggak? Karena seperti itu bikin soal itu supaya membingungkan Bapak Ibu, yang pembuat soal itu harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Jadi triknya adalah gitu. Oh, ini kok ini sama ya? Ah, dikasih ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang beda. Gitu. Makin ke sini makin mengerucut dapatlah jawaban yang benarnya. Oke? Mudah-mudahan pusing. Kalau pusing berarti pemikirannya dipakai. Kalau nggak pusing, ketawa-ketawa aja. Tadi ngerti nggak? Ya gitu. Ya gitu tuh berarti nggak dipakai katanya, kata guru saya. Kalau kamu pusing, alhamdulillah. Nah, berarti kamu teh mikir. Oke, next. Pak Andri nomor 16. List of words. Wait, side, sun, there too. White, side, sun, there too. Based on the list of words, the word pairs are homophones, except. Mana yang homofon? Oh, ini mah ada tandanya, Pak Andri, kaci ya. Except. Mana yang homofon? Wait sama white. Homofon jawabannya. 16 bocor. Ya udah langsung bocor. A. Ya udah. Ya A itu sama Pak. A itu homofon. Bukan. Kan kita ke except. Jadi sun dengan sun kalau tulisannya sama, homofon sama-sama suaranya Maya. Tu yang juga dengan tu dua sama. Side site sama CEGHT itu sama. Kalau D wait sama white beda. Beda. Tapi ada anak-anak mah sering sama ya ngomongnya teh. Kata anak-anak teh. Da gurunya juga sering sama, Bu. Jadi kita ngikutin gurunya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kita itu adalah model buat anak-anak kita. Oke, nomor 17. Burhan will teach descriptive. Permisi Bu. Ya. Permisi Bu, di nomor 16 tadi jawabannya yang benarnya apa Ibu? Udah apa? Udah ada jawabannya? Jawabannya Pak. Itu ditanya kecuali. Yang ditanyanya kecuali Pak. Kecuali. Semuanya itu homofon Pak. Benar. Kecuali sama D. suaranya.
hurufnya Ibu nomor 15 jawabannya apa ya, Bu? B. nomor 15 apa, Bapak Ibu? B. Jawabannya Jawabannya B. B. Iya. Oke, terima kasih. Rising prices, cost of living, dan threaten. Ya. Oke, nomor 17. 17. Pak Burhan will read descriptive text. Nah, fokusnya di descriptive text. Present. Before teaching. Adjective order YouTube channel apa? Before You list some important things. Nah, untuk mengajarkan descriptive ada text, dosen mana yang yang kita membuka butuhkan? pakai privat Present soal ujiannya dibahas executive gitu. order. 2 dan 3. Oke, Bapak Ibu, analisanya sudah mulai tajam ini ya, sudah mulai pada membelalak. 2 dan 3. Nggak mungkin 1. Keren. Adjective Sudah mulai membelalakan mata. Jadi nomor 2 dan 3. Pak Andri mainan kursor. Iya, Pak. Dari lagu dia sedang dalam kebahagiaan memainkan kursor. Oke, Bapak Ibu sudah sangat jeli. Begitu deskriptif teks, nomor 1 langsung tertolak. Berarti jawabannya cari dulu A, B, C, D, E yang ada nomor 2. 2, 3. Oke. A, B, C, D, E. Pak Andri lihat sampai E. 2, 3, 6. 2, 3, 6. Nah, berarti pilihan jawabannya antara B dan E. Ayo, B dan E. Mau B apa mau E? E, Bu. Kalau B mah 1, 2, 3. Iya, tertolak ya, Bu. Ya. Mungkin Udah selesai deh. Berarti jawabannya E selesai. Nggak pakai pasten. Gak usah kerja keras. Iya, tertolak, Bu. Ini ada 2 tapi ada 1. Oh, masa? Gitu, udah selesai, Bu. Mantap, analisanya cepat. Lanjutkan, Pak Andri. Soalnya panjang-panjang, jawabannya cepet banget ya, kata Pak Andri. Is currently the that most of the universe matters in this form of stars. It is currently. Nah, Bapak Ibu ini sudah neori, sudah neori. Sudah menggebu. Sudah berteori-teori tentang ini teori tentang writing sebetulnya kalau information is B. Nomor 17 tadi Bu apa? 17 tadi apa ya? E. 16. Bapak Ibu, kenapa nomor 17 E? Iya, karena memang Bisa dalam dikasih turun dulu, Bu. itu yang digunakan. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang sudah paham mantap. Ini yang barusan nanya, kenapa Bapak Ibu gitu. jawabannya harus E? Oh gitu, Bu. So the answer is not really important. Jadi sebetulnya yang penting bukan jawabannya apa, tapi how can we get that answer? Yes. Kok bisa? Kok bisa nomor 7 E? Karena ini, karena itu. Keywordnya pada descriptive tag, ma'am. Descriptive tag, kemudian jadi language nomor satu tertolak. Nah, nomor 2 lah yang menjadi primadona. Dan nomor 2 hanya ada di B dan E. Tapi di B ada musuhnya, yaitu nomor 1. Maka jawabannya yang E. Gitu ya. Oke. Next. Sampai jam berapa ini Pak Andri? Sampai 50. Oh, sampai nomor berapa? Masa satu malam ini mau 50-50-nya? Masih semangat loh, Bu. Oh, yes, mantap. Hebat, luar biasa. Hebat ya guru-guru Indonesia ya, belajar malam-malam, antuk-antuk juga ya. Dikerewangi anak juga. Iya, Mem. Oke. Lihat video aja, Mem, dari tadi. Nonton drakor heula, nanti belajar lagi ya. Bukan, Mem, edit video sendiri. Oh, edit video. Oh, mantap, udah bisa edit video ya. Alhamdulillah. Biar kan edit video itu ya, apalagi di HP. Okay, it is currently thought that most of the universe matters is in the form of stars. Based on the clauses in the sentences, the information is. Dia sudah ngomongin clause. New information. Stars ya. Stars karena informasi terakhir barunya adalah
stars. Yang terakhir. Sebetulnya bukan masalah terakhir sih, Bu. Sebenarnya bukan masalah terakhir. Dia itu bukan yang kojonya. Aduh, kojo ya. Dia itu bukan intinya. Gitu. Currently thought that most of the universe matters is in the form of stars. Dia tuh hanya nerangin. Dia information itu nerangin. Ibu Nining, ya, kalau pemahaman saya mengenai, sebenarnya selama ini saya kalau lihat soal mengenai yang seperti ini, kalau teman-teman diskusi dibilang kalimat terakhir gitu. Apa mungkin itu menjadi patokan utama kalau saya yang pernah baca? Ya, kalau itu dia justru bahayanya itu. Iya, kalau dia new information itu yang saya tahu dia fokus on subject gitu. Sedangkan kalau old information dia fokus on description-nya gitu. Apa itu Ya. menjadi Ya, jadi bukan karena terakhir atau enggak, Bu, betul. Tapi kojonya atau bukan gitu. Nanti kan besok 2 hari lagi kita ketemu lagi ya. Saya mau kasih contoh yang lebih sederhana ya, bagaimana membedakan new information dengan old information ya. Biar ada sedikit teorinya nanti saya buka, takut salah. Nanti ini dikit ya, diingatkan nomor 18 saya nanti kasihkan sedikit lah, atau tulisan sedikit. Gimana sih membedakan new information dengan bukan? Oke? Nanti diingatin nomor 18 ya, nomor 19 silahkan. The whole dramatic collection of cartography is dominated by the blah 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 of a massive globe that stand in the center of the universe. Bapak Ibu, you have to be very careful in analyzing this. Ini sudah masuk ke jenis-jenis kata. Ini sudah struktur 4. Dominated by Ini sudah ke apa namanya? Word reference. Ini sudah ke bukan word reference, apa sih? Yang turunan kata itu. Jadi Bapak Ibu harus memahami itu jenis kata apa yang harus kita butuhkan. The blank space is the whole dramatic collection of cartography is dominated. Oke. Pertama pertanyaan saya. C. Sebelum titik-titik ada kata apa? Ada the. Kalau ada the berarti kata yang setelahnya harus noun. Di A, B, C, D, E. D. Mana yang kata benda? Kata benda A sama yang C. A, C, D. A, C, D, E. Presentation. C, D, E. A, C, E. Presentation. Bapaknya ada yang benar. A, C, D, A. Menurut saya A, B, C, D, E itu semuanya kata benda katanya gitu kan? C, D. Ya. Yang kata benda. Nah sekarang kalau dari arti, sekarang dari arti ya. Kalau yang A itu kan jelas kata benda. Karena Bapak Ibu lihatnya presenter. Ada ER-nya kan. Kalau ER-nya dihapuskan, maka dia menjadi kata apa? Present. Kata kerja. Kata kerja. Artinya apa? Artinya apa? Menyaji. Berarti presenter adalah penyaji. Berarti nomor A itu maknanya mengacu kepada Menyaji. orang yang menyajikan. Berarti presentnya adalah menyajikan. Nomor B. Penyaji. Nomor B artinya apa? Menyajikan. Menyajikan. Nomor B menyajikan. Yakin hanya satu makna? Kehadiran. Hadiah. Bapak Ibu kalau hanya melihat kata begini PRESENT itu akan muncul 2 makna. Bisa present, bisa jadinya saya jadi ngomong bisa present. Ya kan? Artinya kalau Bapak Ibu mau mengakui yang kata benda, maka present yang dipakai. Tapi present juga ada 2 makna. Nah, ini homofon. Present itu bisa ini homograf namanya. Sama-sama nulis homonim ya betul. Present yang hadiah sama present yang hadir. Nah, pusing kan kalau cuma lihat kata? Jadi nomor B itu nggak tahu nih dia sebetulnya kata benda, kata sifat, kata kerja. Kalau dia present, dia dipaksakan masuk ke 19 yang menuntut noun, maka yang arti yang dipakai adalah hadiah. Nanti kita masukin semantiknya, maknanya masuk nggak sih kalau hadiah di situ? Oke, yang A itu maknanya menyajikan. Yang B
maknanya hadiah, ya kan ya? Yang C apa maknanya? Kehadiran. Kehadiran. Tahu dari mana Ibu bahwa ini kehadiran? Ada CE berarti. Ada CE. CE itu adalah kata benda dari present. Present. Ya. Present, bukan present. Kalau kata kerja present, kalau hadir present. Cara ngomong aja udah beda, cara menekankan kata udah beda. Nomor 2. Bacanya mau gimana? Kalau ada ing berarti bacanya gimana? Present. Presenting or presenting? Presenting dong, karena dia kata kerja. Kata kerja yang pakai ing berarti dia berarti menyajikan. Kalau menyajikan berarti yang ditekan yang kedua presenting. Berarti maknanya menyajikan ya, setipe dengan A dan D. Itu seperti tipe dengan A maknanya. Kalau B nggak jelas dia. Kemudian nomor E. Kata benda bukan? Presentation. Ada tion, kata benda. Tapi apa? Dari kata dasar apa? Presentation itu kalau present, kalau jadi katanya presentation. Sekarang kita lihat tarik ke atas. Jadi semuanya memang kata benda. Tapi masalahnya makna yang diminta apa? The whole dramatic collection of cartography is dominated by the blah 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 of a massive globe. Adalah penyaji dari massive globe atau hadiah dari massive globe atau kehadiran dari massive globe atau penyajian. Kehadiran selesai. Kehadiran. Iya, betul. Present. Karena kalau D kan D bisa Bu kata benda, nggak mungkin presenting of. Ya enggak? Yang mungkin presentation of. Tapi kan di sini ngomongin tentang adanya a massive globe, ya. Oke, next. Nomor 20. Mem ya? Ya, C. C. 20. Ini dia dikasih jawaban. Udah ada jawabannya. Pandi mau ada jawabannya. Killed by the robber. Pasal S. Adverb. Adverbial pelengkap. Apa itu adverbial Bapak Ibu? Pelengkap. Apa itu? Adverb apa adverb? Keterangan. Tahu dari mana bahwa di sana kita harus membuat kata keterangan? Tahu dari mana bahwa killed by a robber itu adalah ditulisin lagi ya, pelengkap. Tapi nggak apa-apa, sok aja gitu ya. Kalau ada yang menantang mah, sok aja ditulisin. Tapi nyampe nggak? Kenapa killed by a robber langsung kita putuskan sebagai kata keterangan? Karena menerangkan the man. Karena dia ada PS. Adverb of manner. Menerangkan the man. Menerangkan the man. Menerangkan with hospitalized. Kalau adverbial itu menerangkan hospitalized. Jadi Bapak Ibu, adverb itu menerangkan kata kerja. Adverb itu menerangkan kata kerja. Kalau kata sifat menerangkan kata benda, adverb itu menerangkan kata kerja. Bukan menerangkan kata benda. The man itu kata benda. Walaupun dia orang, bukan benda. Dia kata benda, ada apalagi ada the-nya ya. Kalau yang menerangkan kata benda itu namanya kata sifat. Makanya ada the white man, the bad man, the handsome man. Handsome, bad itu kata sifat. Kalau yang menerangkan kata kerja itu pasti adverb. Nah, yang hospitalized itu hubungannya sama killed itu maka killed jadi adverb. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. 6 minutes to go. 21. I know. Well, they'd better get here soon or it'll get cold. Grandma complained. Best. Ini saya suka nih. Exoporik, anaforik, dan kataporik. Apa itu exoporik? Saya nanya, apa itu? Enggak muncul. Bapak Ibu, apa itu exoporik, anaforik? Kenapa? Tidak muncul. T-nya tidak muncul. T itu menerangkan apa gitu.
It Iya, itu Mem. menerangkan Tidak, apa? tidak apa ya? Tidak ada dan tidak di sini. Ya, nah Tidak sebentar, di Bapak sini. Ibu jawabannya bisa jadi benar, tapi apanya yang disebut tidak menerangkan? Pronounnya Tidak gitu. tahu. Pronoun. Pronounnya nggak jelas. Pronounnya they dan Pronounnya nggak it-nya. jelas. Mana yang nggak jelas tuh kata apa? Maksudnya They dia dan it. nggak ada muncul tiba-tiba udah nggak diketahui siapa gitu Bu. Muncul dengan tiba-tiba, kok bisa tiba-tiba muncul? Referensinya itu nggak jelas. Maksudnya I gini know Bu, nggak where jelas, they better get nggak that. jelas artinya dia itu Anaforik, nggak tahu anaforik kita nama dulu baru pronouns ya, Mem. Ya. Nama dulu baru pronouns. Kalau kataforik, pronouns dulu baru nama. Kalau exaforik, pronouns ya, Mem. Apakah selalu menggantikan nama? belum Exaforik Pembahasan itu. eksoforik, anaforik, dan kataforik apakah Forik. selalu terkait nama? Tidak Bu. Tidak. Terkait apa Bu? Eksoforik dan anaforik dan kataforik ini terkait apa? Kalau Bab exoforik, besarnya apa? Location of referent noun. Namanya apa Bu disebutnya? exoforik Word, itu word reference. Ya, ya Pak. Referent. kalau Ya, Pak. exoforik Ya. Reference noun, Mem. Reference. Ya, gimana Pak? Kalau exoforik itu Ibu, komunikatornya sudah mengetahui siapa yang dimaksudkan itu, ya antara dua pembicara itu, ya itu maksudnya. Jelas gitu ya, Pak. Makanya disebut X. Itu di luar. Iya, Di luar. outside. Iya, mau bilang di luar. Kalau saya tanya, Outside, not in kalau the saya sentence. tanya, saya baca ini, terus saya tanya, they yang dimaksud siapa? Kita yang tidak jadi pelaku dan tidak membaca kata-kata sebelumnya atau tidak tahu jujut-jujut masalahnya, tidak tahu backgroundnya apa, nggak tahu they yang dimaksud apa. Tapi mereka yang berbicara tahu. Saya dekat dengan Pak Andri, rumahnya. Ketika saya lewat di antar suami, Pak Andri keluar dari kamar. Dari rumah. Terus saya bilang, ya udah berarti yang tadi malam aja ya, misalnya. Pasti sampai saya kan nanya apaan yang tadi malam aja. Pak Andri langsung ngangguk, iya ya, nanti malam ya, gitu kan. Coba curiga nggak suami saya kalau saya bilang, Pak Andri ntar malam ya. Curiga. Pak Andri, ya siap. Iya. Pak Andri dengan saya udah tahu yang dimaksud ntar malam tuh apa. Ini Zoom meeting ini. Suami saya nggak tahu. Jadi ya ntar malam itu. Nah, misalnya kata Pak Andri, ya itunya jadi ntar malam. Nah itunya itu, kata itu yang didengar suami saya itu exoforik. Karena buat saya sama Pak Andri mah udah jelas yang dimaksud itu adalah Zoom meeting. Kalau dia kan nggak tahu bahwa istrinya janjian Zoom meeting sama Pak Andri. Gitu. Itu exoforik karena di luar. Di luar yang tidak ada di situ, di kolam itu kan nggak ada. Gitu ya. Beda dengan begini. I visited Bandung yesterday. I ate lunch there. There-nya itu mengacu pada apa? Bandung. Karena ada. Nah, there yang Jadi mengacu ana. pada sebuah kata yang ada dan adanya di depan, dia anaporik. Anaporik. Ana duluan sudah ada jawabannya di depan tadi. Jadi harus carinya ke depan. Tapi kalau gini, I don't want to eat that. Mango is sour. Nah, mango itu mengacu pada it yang dia sebutin duluan. I don't want to eat that. Mango is sour. Oh, eat that apa? That apa? Dijawab oleh kalimat setelahnya. Jadi ini bab besarnya adalah word reference. Mengacu pada apa? Anaforik, exoforik, dan kataforik itu pembahasan word reference. Is that clear? Ya. Okay. Any questions so far? No, No, thank you. Kalau tidak ada pertanyaan, saya senang. Kita lanjutkan ke nomor 22. The teacher gives assignments to students to find material sources and comprehend about plagiarism from the internet using the worksheet given. The students then make a summary individually. Positif efeknya apa? Honesty. Ya, karena nggak boleh ada plagiarism. Okay. Sip 23.
Sudah jam 21 Pak Andri. Mau udahan nanti di PR kan. Lanjutkan 23-nya ya. Oke, I think that's all for this evening. Ya. Untuk malam ini berarti kita baru sampai nomor 22. Dan tadi mohon maaf ini ternyata di Chromebook ini ketika menggunakan Zoom dan sambil dengan share screen tidak bisa menggunakan mic ya untuk co-host. Pantesan Pak Andri jempling. Ya itu Bu, karena pas ini mau dual device ternyata di laptop nggak bisa, masih loading terus sampai sekarang. Bisa, makanya tampilannya sebetulnya yang bukan yang ini Bu, yang dulu waktu dirubah ke PowerPoint itu ya. Iya. Per soal ya waktu itu ya. Ya udah per soal gitu. Nah ini mohon maaf sekali nih untuk pertemuan 2 hari ke depan, insya Allah sudah diperbaiki. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan lah untuk penjelasannya. Gitu. Nah untuk malam ini Ibu Bapak mudah-mudahan sedikit membuka pencerahan ya bagaimana terkait soal dari uji pengetahuan ini dan juga konsep-konsep soal seperti itu ketika menghadapinya itu bagaimana gitu untuk cara menjawabnya. Karena ini terbukti Bu Nining tadi sudah dikasih soal pretest dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Belum ada yang lulus KKM ini. Gak apa-apa kan namanya pretest. Kalau pretestnya 100 lah nanti gimana belajarnya, nggak jadi belajarnya. Betul. Baik, mungkin itu saja Ibu Bapak ya untuk malam hari ini, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita mulai dari 19.30 dan berakhir di pukul 21. Insya Allah untuk besok itu akan lebih ramai lagi ya 2 hari ke depan dengan cara ya pemahaman Ibu Bapak yang sudah mulai terbuka dan juga nanti sudah mulai bisa berargumen gitu dengan materi-materinya. Jadi tidak hanya menyaksikan saja, tapi juga dengan berargumen itulah akan lebih memahami konsep dari soal ujian pengetahuan di PPG ini, sehingga bagaimanapun nanti soalnya yang ditampilkan, yang dimunculkan, jika sudah paham konsep dan karakternya, insya Allah bisa menjawabnya dan mudah-mudahan itu benar. Gitu. Ini saja mungkin ya. Ya boleh. Siapa ini yang bertanya? Bisa di-share Pak soal nomor 1 sampai 22-nya tadi yang sudah kita bahas. Oh iya. Nanti semua soal saya share Bu, semua soal itu saya share. Bahkan mudah-mudahan malam ini pun bisa di-share ya untuk soal-soal yang yang akan dibahas supaya nanti bisa mencari jawabannya juga bisa berargumen nanti gitu. Betul. Pak Andri saya live duluan nih, nggak apa-apa ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nining. Oke, nah itu Ibu Bapak ya, sekalian mudah-mudahan juga memberikan benefit yang luar biasa gitu dalam mengerjakan soal. Dan nanti di post test itu mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Dan saya kira ketika melihat kemarin ya, melihat kisi-kisi dibandingkan dengan 2021 itu masih sama kisi-kisinya seperti itu. Gitu. Bagian-bagian soalnya masih sama seperti itu. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Maka saya kasih waktu mungkin 2-3 menit ke depan. Ini jika Pak, tidak ada, Pak. boleh Mangga. Ini minta link pembahasan yang ini ya, nanti biar bisa dipelajari lagi gitu. Oh ya, nanti ini kan direkam Bu ya semuanya. Nanti saya dikirimkan rekamannya. Nanti silakan bisa disaksikan kembali rekamannya. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin Ibu? Nggak bisa ini Pak ya, bisa dikirimkan soalnya sekaligus jawabannya saja Pak. Saya tidak akan mengirimkan soal dengan jawaban sekaligus. Kalau sudah dikirimkan berarti tidak akan belajar Pak. Itu ya, nantinya Pak. Kalau sudah tahu dulu lah.
Soalnya aja benar. Soalnya aja paling saya share. Soalnya cuman jawabannya tidak akan saya share gitu. Karena kalau sudah di-share dengan jawabannya, saya khawatir nanti yang soal keluar jawabannya bukan itu. Tapi soalnya pun mengacu kepada materi poin inti yang lain dan jawabannya bukan yang itu gitu. Jadi ketika dikasihkan begitu saja, saya khawatir nanti pada akhirnya hanya melihat saja dan tidak menelaah soal itu dengan baik gitu. Oh iya. Ya. Ada lagi? Itu yang raise hand Bu Susun. Iya Pak, ada Pak, ini masalah jadwal Pak. Karena tadi di grup ada teman-teman kita yang dari wilayah tengah, semacam sharing itu kalau itu terlalu lama Pak. Itu gimana Pak? Kira-kira apakah bisa kita diskusikan kembali waktunya, fleksibel atau gimana ya Pak ya? Oh, jadi lebih maju gitu ya? Iya benar Pak. Ya memang sih resikonya begitu Bu ya, ketika kita majukan juga kan misalkan gitu ya ke 6:30 biasanya itu saya baru selesai sholat dan ngaji gitu, kemudian juga baru mau makan lah istilahnya gitu ya. Nah baru ya waktu kosong dan waktu santainya itu ya sekitaran jam segitu gitu. Dan Bu Nining juga kemungkinan juga seperti itu samanya gitu. Nah jadi mohon maaf ini kepada rekan-rekan yang di wilayah timur, ya otomatis pasti akan lebih malam ya waktunya gitu. Makanya kita manfaatkan seefektif mungkin itu waktu gitu. Nah itu Bu. Kalaupun nanti, tapi nanti saya coba komunikasikan dengan Bu Nining, misalkan mau jam berapa, bisanya ya misalkan ada waktu bisa di sore hari gitu ya. Misalkan kan Ibu Bapak masih belajar, masih ada PPG ya, masih ada lanjutan kelas PPG kan? Kalau misalnya ada lanjutan kelas PPG kan biasanya sampai sore ya, sampai sore gitu. Kalau mulai pada asar itu biasanya kan masih PPG kalau nggak salah kan gitu ya, masih ada kelas. Nah itu masalahnya. Tapi nanti kita coba komunikasikan, mudah-mudahan bisa dan semuanya bisa bangga saja. Cuman mungkin ya maksudnya agak keburu gitu ya nantinya. Kalau jam segini agak, kalau bagi saya gitu ya lumayan agak santai lah gitu. Karena kan memang sudah selesai istilahnya mah pas isya itu saya nggak melewatkan waktu isya gitu kalau buat saya. Oke, nanti mungkin di grup kita bahas tuh ya. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi semuanya. Baik, karena ya waktunya juga sudah selesai, ini saya stop dulu, saya lupa nih nggak stop direkam.